Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ima Resmiati, mahasiswa Poltekkes alih jenjang jurusan ATLM. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya akan mempresentasikan tentang potong beku. Potong beku atau frozen section adalah prosedur untuk melakukan analisis mikroskopis histologis cepat dari suatu spesimen. Kualitas slide potong beku lebih rendah daripada blok parafin. Final diagnosis tetap lebih disukai dengan blok parafin untuk diagnosis yang lebih akurat. Potong beku. Konsultasi intraoperatif adalah istilah seluruh intervensi oleh ahli patologi yang tidak hanya tindakan potong beku, tetapi juga evaluasi gross spesimen, pemeriksaan sitologi, dan ahli quoting spesimen. Laporan yang diberikan oleh patolog biasanya terbatas pada diagnosis jinak atau ganas. Berikut ini adalah sejarah potong beku. Pertama kali ditemukan oleh William H. Wells from Johns Hopkins Hospital pada tahun 1891. Pada tahun 1895, Cullen described a rapid method of making permanent specimen from frozen section. Kemudian tahun 1905, Wilson at Mayo Clinic developed frozen section staining method methylene blue. Tahun 1920-an, teknik became popular and was used for intraoperative consultation in everyday practice. Tahun 1950-an, preparation of frozen section was made easier by development of the modern cryostat, a cabinet cold to -20 to 30 derajat Celcius and enclosing a microatom blade. Apa yang harus diketahui histotechnician sebelum frozen section? Yang pertama, ketersediaan mesin cryostat. Kemudian harus meminta formulir lengkap. Dan apa yang ingin diketahui oleh ahli bedah? Terus apa yang telah dikirim oleh ahli bedah? Dan bagaimana cara menghubungi mereka? Inilah yang harus diketahui oleh histotechnician sebelum frozen section. Selama frozen section yang harus diperhatikan adalah 1. Pemilihan jaringan dan area yang representatif dari organ atau jaringan yang dikirim. 2. Jenis jaringan harus dipotong pada suhu yang tepat. Dan pertimbangan waktu. Penting yang harus diperhatikan adalah waktu pelaporan 20 menit. Dalam 90% kasus, spesimen harus dikirim segar tanpa formalin. Dalam beberapa kasus, patolog membuat imprint dari spesimen yang diterima. Teknik potong beku. 1. Cryostat. Ada mikrotom di dalam chamber. Yang kedua, mikrotom dalam kontrol suhu yang stabil. Kemudian, teknik yang kedua adalah freezing mikrotom. Jaringan difiksasi terpisah. Mikrotom tidak dalam kontrol suhu yang stabil. Prinsip dari potong beku adalah tissue is frozen, water in tissue thrown to ice, tissue become firm, and water acts as embedding medium. Instrumennya single compressor atau chamber cooling only, double compressor, chamber and object cooling, manual sectioning, motorized sectioning. Suhu kerja normal dari 0 sampai -35 derajat. Cryostaining pada suhu lebih rendah dari -35 derajat membutuhkan penggunaan cryogen seperti nitrogen cair. Berikut ini adalah bagian-bagian dari cryostat. 1. Object holder. Kemudian ada advance atau rewind position indicator, ada fine object orientation, ada perspect windows, kemudian storage sharp, section thickness control, knife holder block force adjustment control, debris tie, knife and angle control, knife guards, easy set anti-roll plate. Ini adalah bagian-bagian dari cryostat. Dan ini bagian dalamnya. Ini adalah untuk menyimpan sampel untuk proses pembekuannya. Dan ini adalah tempat blok parafinnya. Ini adalah pisau yang warna hitam atau direct front of the anti-roll device yang berwarna merah. Ini anti-roll, ukuran celah 50
100 dan 150 mikrometer tersedia tergantung pada ketebalan yang diperlukan. Misalnya, jika mikrotomi kurang dari 5 mikrometer, maka ukuran celah 50 mikrometer akan dikocok. Specimen holder or chalk. Specimen holder is of different size and shape made accommodate various embedding tasks. Jadi macam-macam ukurannya seperti ini untuk holder spesimen. Ini adalah handwell dari cryostat, dan ini harus keadaan terkunci apabila tidak dipergunakan karena akan sangat membahayakan. Persiapan sitologi. Pertama, touch prep, cocok untuk kelenjar getah bening dan jaringan seluler lainnya. Scrap prep, cocok untuk spesimen keras, berguna dan menghasilkan sel untuk tumor keras dan tumor seluler dan fibrosa yang buruk. Crush prep, persiapan dapat dibuat dari spesimen lunak kecil yang tidak dapat dikikis atau dimanipulasi untuk imprint. Specimen preparation. Pembekuan spesimen dilakukan secepat mungkin untuk menghilangkan formasi kristal es atau artefak beku. Untuk mencapai pembekuan cepat, ukuran spesimen harus dikontrol. Rekomendasi ukuran spesimen adalah 2 cm x 2 cm x 2 mm. Spesimen beku dipasang pada chalk dan cryocompon dan ditempatkan di rak pembekuan. Ekstraktor panas dapat digunakan untuk membantu pembentukan dan permukaan blok yang rata. Ekstraktor panas adalah baja stainless yang didukung pada lengan berengsel yang biasanya dipasang di rak pembekuan. Semua aksesori mikrotom blade, anti-roll brush, dan lain-lain harus ditempatkan ke dalam cryostat sebelum instrumen dinyalakan. Ini adalah mikrotomi atau proses penipisan. Atur trimming 15 mikrometer, potong tipis dengan mikrometer 5 mikrometer. Bersihkan sisa trimming, lalu dengan hati-hati turunkan anti-roll dan lanjutkan pemotongan. Angkat anti-roll dengan hati-hati dan dengan brush agar atur posisi potongan. Ambil kaca slide dan pegang dengan sudut yang lebih rendah, turunkan ke bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian jaringan beku segar akan melekat pada slide kaca karena adanya protein dan lipid. Segera fiksasi kecuali jika akan disimpan untuk studi selanjutnya. Bagian jaringan beku segar akan cepat kering jika terkena udara hangat, dan ini akan menghasilkan artefak seluler. Jika slide unstained akan disimpan untuk studi di masa depan, slide harus segera ditempatkan ke dalam kotak slide yang telah didinginkan. Kotak slide harus ditutup dan dibungkus dengan aluminium foil ganda, diberi label, dan dimasukkan ke dalam freezer minus 80. Jaringan tidak akan rusak selama disimpan pada suhu minus 80 atau lebih rendah. Spesimen sisa setelah dipotong dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Dengan secara hati-hati dikeluarkan dari chalk dengan menggunakan spatula atau dengan menghangatkan chalknya. Buang cryocompon sebanyak mungkin dari sekitar spesimen. Bungkus dengan lapisan ganda aluminium foil, beri label, dan disimpan minus 80 derajat. Untuk prosedur pewarnaannya, 1. Fiksasi alkohol 96%, hematoxylin 60 S, rinse in water, blowing 10 S, rinse in water, eosin 15 S, 95% etoh 10 S, 100% etoh 10 S, 100% etoh 10 S, silen 10 S, silen 10 S, apply copper slip with mounting medium. Demikian presentasi ini saya sampaikan, mohon maaf atas